Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2509 sampai bab 2512. Mereka berdua berjalan di jalan menuju Manor selama lebih dari 1 jam, seolah sedang berjalan-jalan, dan akhirnya sampai di pintu masuk utama King Nangting. Meskipun King Nangting sangat terkenal di komunitas medis Tiongkok, arsitekturnya sebenarnya sangat sederhana. Seluruh rumah terbuat dari kayu dan mempertahankan warna-warna alami. Di atap rumah kayu tersebut, beberapa tikar jerami sudah terlihat berantakan. Pada balok di pintu, terdapat sebuah plakat hitam dengan 3 karakter sederhana dan kuat yang ditulis dengan tinta hijau, King Nangting. Ketiga karakter ini sederhana dan kuat. Tanpa keahlian selama 30 tahun, saya tidak akan pernah bisa menulisnya pada level ini. Pintu rumah kayu itu terbuka, dan aula gelap terlihat di dalamnya. Terdapat meja kayu solid yang diletakkan di tengah aula, terdapat beberapa retakan pada meja tersebut, dan beberapa tempat telah diledakkan, terlihat bahwa itu adalah barang antik kuno. Meja kayu solid ini berukuran besar dan dapat menampung lebih dari 20 orang. Namun, meski ada banyak orang di ruangan itu, hanya ada 10 orang yang duduk mengelilingi meja kayu solid. Ada juga tumpukan bangku kecil di dinding timur. 30 orang yang tersisa berkumpul di bangku kecil ini. Pembagian levelnya sudah jelas. Xiao Qi memberitahu Ye Chong bahwa 10 orang yang duduk di meja kayu solid adalah 10 orang bijak di Tiongkok. Selain Xia Shizhen, 10 orang ini adalah yang terbaik di bidang medis. Dan para dokter tua ini, yang biasanya mengambil keputusan dan mengucapkan apapun yang mereka katakan, duduk di sana dengan hormat, tidak bergerak. Mereka berdua melihat ke sudut lain ruangan. Di pojok itu, ada seorang lelaki tua berjas Mandarin putih, duduk di atas kuda kecil sambil membuat obat di atas kompor. Bau sup yang menyengat tercium dari dalam rumah. Lapisan asap putih tertinggal di dalam ruangan. Semua orang memperhatikan dengan tenang, tidak ada yang berani mengganggu lelaki tua itu. Xiao Qi berbisik kepada Ye Chong, ini adalah jarum waktu musim panas. Ye Chong mengangguk. Dia tahu bahwa Xia Shizhen berusia lebih dari 80 tahun, tetapi kesehatannya baik. Hal ini menunjukkan bahwa ia biasanya memberikan perhatian yang besar dalam pengasuhan. Xia Shizhen bukan berasal dari dunia persilatan, obat yang dikuasainya berasal dari dunia fana. Untuk bisa meraih prestasi seperti itu, harus dikatakan bahwa Xia Shizhen sudah sangat sakti. Xiao Qi memberitahu Ye Chong bahwa meskipun Xia Shizhen biasanya hidup dalam pengasingan, kecuali orang-orang besar yang memiliki penyakit sulit dan rumit, ia biasanya tidak mengunjungi dokter. Namun, ketika virus berskala besar muncul di dunia dan membahayakan keamanan nasional, jarum jam masih akan terus bergerak maju. Dalam 20 tahun terakhir, Tiongkok telah menghadapi wabah besar sebanyak 2 kali. Kedua kali tersebut, Xia Shizhen mengangkat tubuh lamanya dan pergi ke garis depan secara langsung, akhirnya menekan virus tersebut. Bahkan gurunya berkata bahwa Tuan Xia layak menyandang gelar Sarjana Nasional, Xiao Qi. Setelah mendengarkan cerita Xiao Qi, Ye Chong juga lebih menghormati waktu musim panas. Kemudian, Ye Chong dan Xiao Qi masuk ke pengadilan King Nang. Banyak dokter yang memeriksa mereka berdua. Melihat Ye Chong dan Xiao Qi masih sangat muda, mereka merasa sangat menghina, bahkan ada yang bertanya-tanya bagaimana kedua orang ini bisa masuk. Namun, mereka tidak mengeluarkan suara, dan tidak ada yang berani mengganggu jarum jam musim panas. Xia Shizhen perlu berkonsentrasi pada saat ini. Melihat waktu dan panasnya, dia melemparkan ramuan tertentu ke dalam toples obat dari waktu ke waktu. Xiao Qi sangat meremehkan penampilan orang-orang di sekitarnya. Dia menarik Ye Chong dan menemukan sudut untuk duduk. Mengingat karakter Xiao Qi, dia bahkan tidak duduk di meja kayu solid, yang merupakan tanda rasa hormatnya terhadap 10 orang suci medis teratas. Setelah Ye Chong duduk,
dia tidak memperhatikan mata orang lain, tetapi terus menatap pergerakan jarum jam musim panas. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak puas dengan beberapa gerakan jarum jam musim panas. Wah, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Akhirnya, ada seorang dokter pengobatan Tiongkok tua di sebelahnya yang tidak tahan lagi dengan Ye Chong. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Xia Shizhen berdiri. Dia berbalik dan memandang semua orang. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, "Semuanya, maaf membuatmu menunggu begitu lama. Lao Wan, Lao An, Lao Hu, kalian semua ada di sini. Oke. Meskipun Xia Shizhen terlihat cukup tua, janggutnya dan rambutnya putih semua, tapi wajahnya tetap merona dan suaranya penuh percaya diri. Orang yang namanya dia panggil tidak lain adalah salah satu dari 10 orang suci yang duduk di tepi meja kayu solid, dan yang terakhir mengangguk ke arah jarum jam musim panas. Tuan Xia, semua orang menyambutnya satu demi satu. Tuan Xia, apakah Anda baru saja mengeluarkan obat? Tanya dokter tua yang menanyai Ye Chong sebelumnya. Xia Shizhen mengangguk tanpa basa-basi, dan berkata sambil tersenyum, "Salah satu pasien saya memiliki sedikit masalah, tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi mereka semua tahu bahwa identitas pasien ini pasti sangat mulia. Dan, masalah kecil, yang dibicarakan Xia Shizhen mungkin dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan di mata orang lain. Apakah masih ada yang berani mempertanyakan keterampilan medis Tuan Xia? Siapa itu? Mari kita lihat siapa yang begitu bodoh tentang langit dan bumi." Sebaliknya, Xia Shizhen sangat sopan dan tidak menganggapnya serius. "Haha, bukan, obat pada dasarnya tidak berguna. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda tentang pengetahuan tentang akhir, saya menyambutnya," kata Xia Shizhen sambil menatap Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong mengangguk. Jika tidak ada yang lain, kerendahan hati seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. "Tuan Xia, apakah pemuda ini adalah dokter ajaib Duan?" tanya dokter tua Tiongkok lainnya. "Orang-orang yang bisa datang ke sini hari ini semuanya adalah dokter yang sangat terampil, dengan pengalaman praktik setidaknya 50 tahun. Bagaimana bisa ada anak muda seperti Ye Chong dan Xiao Qi?" Melihat Xia Shi sangat sopan kepada pemuda ini, semua orang tentu mengira pemuda ini mungkin adalah dokter Duan yang terkenal. Mungkin hanya seorang jenius muda dan menjanjikan seperti dokter Duan yang akan muncul di sini. Tanpa diduga, Xia Shizhen menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, Xia Shizi telah menerima berita dari saluran pertama. Dia menganggap Ye Chong dan Xiao Qi sebagai orang di saluran pertama. "Mereka semua adalah tamuku," kata Xia Shizhen sambil tersenyum. Sejak Xia Shizhen mengatakan ini, tidak ada orang lain yang mengatakan hal lain. "Lao Xia, sudah hampir waktunya, kenapa kita tidak mulai saja?" kata pria yang baru saja dipanggil Lao Wan. Xia Shizhen melihat keluar pintu dan melanjutkan, "Sabar, ada rekan lain yang belum datang. Siapa yang begitu bodoh sehingga membuat Tuan Xia dan banyak dari kita menunggu di sini?" "Itu benar, dia terlambat untuk pertemuan penting seperti itu. Saya benar-benar tidak mengerti." Semua orang berkata satu demi satu. Saat ini, saya melihat seorang pemuda masuk dari luar, mengenakan setelan mewah, tinggi dan lurus, dengan rambut diluruskan. Pemuda ini sama sekali tidak terlihat seperti dokter, tetapi lebih seperti bintang pertunjukan. Seseorang melihat pemuda ini dan berseru, "Ternyata itu adalah dokter Duan, dan jenius ini juga ada di sini." Ye Chong dan Xiao Qi sama-sama mengerutkan kening, karena mereka juga mengenal orang yang datang. Itu adalah Duan Zihui, bahkan Ye Chong tidak bisa tidak terkejut untuk sementara waktu. Bocah pesolek ini sebenarnya adalah dokter Duan yang dipanggil oleh orang-orang ini. Memang benar bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. "Semuanya, maafkan aku terlambat." Duan Zihui tersenyum dan berjalan ke dalam rumah kayu. Tidak ada tanda-tanda permintaan maaf dalam nada bicaranya. Kebanyakan orang menoleransi sikap Duan Zihui.
Gelar dokter ilahi Duan hampir sebanding dengan 10 orang suci teratas, belum lagi usianya yang masih sangat muda. Jadi sebagian besar orang yang duduk di dekat tembok tetap diam dan melihat jarum jam musim panas dan 10 jarum suci. Jelas sekali, sikap arogan Duan Zihui tidak berubah. Dia berjalan langsung ke Xia Shizhen dan tersenyum sedikit. Tuan Xia. Haha, apakah Anda Duan Zihui, dokter ajaib? Saya telah mendengar nama Anda berkali-kali, generasi muda juga tidak marah. Duan Zihui tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Tuan Xia. Kemudian, Duan Zihui dengan angkuh dan duduk tepat di sebelah 10 orang suci teratas. Di matanya, sepertinya tidak ada 10 tangan suci sama sekali. Untuk pemuda yang begitu merajalela, 10 orang suci diam-diam menggelengkan kepala. Lalu, Duan Zihui tiba-tiba melihat Ye Chong dan Xiao Qi. Hah, apakah itu kamu? Ketika Duan Zihui melihat Ye Chong, 2 sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Namun, Duan Zihui segera menunjukkan ekspresi sombong. Ini adalah halaman rumahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chong dan Xiao Qi muncul di sini, Duan Zihui diam-diam memutuskan untuk membuat Ye Chong kehilangan muka di sini. Aku tidak menyangka kamu juga seorang dokter, Duan Zihui bertanya dengan nada menghina. Ye Chong mengangkat bahu, menyetujui. Haha, saya ingin tahu, apakah Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memasuki situasi hari ini? Duan Zihui tersenyum. Jika Anda begitu kuat, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bukankah itu aneh, bahwa kamu belum pernah mendengarnya? Normal, hanya seekor katak di dalam sumur, kata Ye Chong. Duan Zihui mendengus dingin. Apa katamu? Berapa banyak orang di sini yang mengenalmu hari ini? Apakah semua orang adalah katak di dalam sumur? Kamu benar-benar sombong. Duan Zihui juga sangat pandai menarik kebencian. Xia Shizhen terkekeh. Haha, keduanya adalah temanku. Oke, sekarang semua orang sudah ada di sini. Mari kita mulai pertemuan hari ini. Sekarang Xia Shizhen telah berbicara. Duan Zihui tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengus, menatap Ye Chong dengan sangat meremehkan, dan bergumam dengan suara rendah, ternyata itu karena koneksi. Lalu, semua orang duduk. Rekan-rekan, saya yakin semua orang tahu alasan datang ke sini, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang ada organisasi misterius bernama Lembah Senong, yang telah mengirimkan undangan medis. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan obat misterius. Sekarang kami mengundang dokter-dokter terkenal dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kami di komunitas medis Tiongkok telah mendapat 10 undangan. Mampu mendapatkan sepertiga dari undangan sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya pengobatan Tiongkok kami. Sekarang semua orang di ruangan kami adalah yang terbaik di bidang medis. Kemudian kami akan mengadakan kompetisi medis dan memilih 10 pemenang untuk mewakili komunitas medis Tiongkok dalam konferensi penelitian medis ini. Xia Jarum Jam berbicara dengan fasih, dan kemudian berkata kepada pelayannya, pergi dan undang reporter Liu. Setelah beberapa saat, pelayan itu membawa seorang reporter. Semua orang tercengang, mungkinkah pertandingan hari ini disiarkan langsung ke seluruh negeri? Xia Shizhen melihat keraguan semua orang dan tersenyum dan berkata, semuanya. Reporter Liu adalah kepala reporter dari program TV terkenal Into Unscience. Fenomena langit di Gunung Changlan beberapa hari yang lalu dilaporkan oleh reporter Liu. Semua orang terkejut. Mengetahui acara Into Unscience, mereka semua mengangguk. Xia Shizhen melanjutkan, karena kita mengadakan kompetisi hari ini, mari kita selesaikan juga beberapa masalah praktis bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan medis. Dalam program Into Unscience, banyak penyakit yang sulit dan rumit dilaporkan di pedesaan. Mari kita gunakan ini penyakit yang sulit dan rumit untuk diuji hari ini. Setelah Xia Shizhen selesai berbicara, semua orang tiba-tiba mengerti dan mengangguk setuju. Ye Chong mengangguk diam-diam. Dia harus mengatakan bahwa ada alasan mengapa Xia Shizi begitu dihormati. Tidak banyak yang ingin kami katakan, reporter Liu, mari kita mulai sekarang, kata Xia Shi kepada reporter Liu.
Reporter Liu mengangguk menghadapi begitu banyak dokter terkenal, dia tampak sedikit gugup. Dia meluruskan topinya dan menyalakan komputernya. Ada lebih dari 100 kotak film dan televisi di dalamnya, dan Xia Shizhen secara acak memilih satu untuk dibuka. Saya melihat komputer mulai merekam. Pertama, itu adalah video dari desa pegunungan terpencil. Desa pegunungan kecil itu hanya memiliki sedikit pohon, jalan yang buruk, dan rumah-rumah tua. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan jaket berlapis kapas usang berdiri di depan kamera. Kemudian, saya melihatnya membuat kuda-kuda dan secara acak meninju beberapa kali dengan kedua tangannya. Kemudian, dia meletakkan tangannya ke mulutnya dan mulai menghisap lengannya dengan mulutnya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan lengannya dan melihat genangan darah di lengannya. Pada saat yang sama, perkenalan berlanjut di daerah pegunungan terpencil. Sebenarnya hiduplah seorang pria aneh, dia dapat menghisap darah dari tubuhnya tanpa luka apapun. Tim kolom tidak ilmiah pergi ke tempat di mana pria aneh ini tinggal, gunung desa. Penduduk desa ini bernama Lao Wang. Menurut penduduk desa setempat, kemampuan Lao Wang ditemukan 3 tahun lalu. Ketika penduduk desa melihatnya, mereka semua terkejut. Saudara Wang sendiri juga sangat khawatir. Saya tidak. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, atau apakah dia telah memperoleh kekuatan super. Di balik semua ini, apakah karena kurangnya sifat manusia atau hilangnya moral? Silakan simak terbitan Into the Unscientific ini. Segmen VCR telah selesai diputar. Reporter Liu berkata, ini adalah masalah yang belum kita selesaikan. Banyak ahli telah mempelajarinya sebelumnya, dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Bisakah darah disedot keluar dari dalam tubuh hanya dengan menghisap, dan tidak ada luka yang terlihat? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Iya, rasanya seperti ada masalah kulit, mungkin ada masalah dengan darah di tubuh. Beberapa dokter sudah memulai untuk mendiskusikannya. Selanjutnya, reporter Liu mengundang saudara Wang dari komputer ke atas panggung. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat bahwa dia hanyalah seorang saudara petani yang sangat sederhana, berusia sekitar 50 tahun, dengan kulit gelap. Dia sangat pemalu di depan banyak orang. Saudara Wang, semua dokter ajaib dari seluruh negeri ada di sini hari ini, dan mereka pasti dapat menyelesaikan masalah Anda. Sekarang izinkan saya meminta Anda untuk tampil terlebih dahulu, kata reporter Liu. Lao Wang mengangguk, lalu mengulurkan lengannya dan menyesapnya dalam-dalam dengan mulutnya. Sama seperti di TV, ketika Lao Wang mengulurkan lengannya, semua orang menemukan bahwa memang ada darah di tempat dia dihisap tadi. Setelah menyeka darahnya, dia menemukan bahwa tidak ada luka sama sekali di lengannya. Semua orang menyaksikan dengan takjub. Setelah itu, banyak dokter mulai memeriksa saudara Wang dengan tergesa-gesa. Beberapa orang memeriksa denyut nadi Lao Wang, beberapa menggunakan kaca pembesar untuk mengamati kulit Lao Wang, beberapa menggunakan stetoskop untuk memeriksa jantung Lao Wang, dan yang lain lagi menggunakan instrumen untuk menganalisis darah Lao Wang. Lao Wang yang sederhana dan bersahaja mungkin tidak menyangka sampai kematiannya bahwa ia akan menerima perawatan seperti itu dalam hidupnya. Lebih dari 20 dokter terkenal akan memeriksa tubuhnya bersama-sama. Hanya merasakan denyut nadinya menggosok lapisan kulit di pergelangan tangan Lao Wang. Jelas sekali Lao Wang tampak lebih gugup. Melihat semua orang sibuk, Xia Shizhen dan 10 tangan suci tidak bergerak. Yang bergerak adalah para dokter yang duduk di dekat dinding. Mereka tahu bahwa siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini berhak duduk di meja bundar kayu solid. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, mereka tidak menemukan ada yang salah dengan kesehatan Lao Wang. Selain beberapa kondisi medis dasar seperti tekanan darah tinggi, tidak ada yang istimewa dari tubuh Lao Wang. Aneh, kenapa kulit mengeluarkan darah? Ya, apakah ini benar-benar masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh komunitas medis? Diskusi beberapa ahli medis, kali ini semua orang berkumpul di depan Lao Wang dan meminta Lao Wang tampil lagi. Lao Wang juga sangat jujur dan jujur, ketika orang lain memintanya tampil, dia akan tampil. Dia menarik napas dalam-dalam lagi,
dan genangan darah keluar lagi di lengannya. Kali ini semua orang melihat dengan jelas bahwa darah mengalir keluar hanya setelah 1 tegukan. Semua orang kagum, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan 10 orang suci teratas yang duduk di meja bundar kayu solid pun sedikit penasaran sekarang. Namun, ini belum giliran mereka. Ketika para dokter tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya saat ini, maka giliran mereka. Hal ini dapat dianggap memberikan kesempatan kepada para dokter tersebut. Pada saat ini, Ye Chong, yang telah menonton dengan dingin, berkata, "Mungkinkah itu gusi berdarah?" "Apa, gusi berdarah? Apakah ada yang salah denganmu?" Pertanyaan yang sangat serius. "Kamu bilang itu gusi berdarah?" Semua orang bertanya. Ye Chong mencemooh pernyataan itu. Duan Zihui mencibir dan berkata, "Nak, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ada acara apa di sini hari ini? Apakah kamu pikir kamu bisa bicara omong kosong hanya karena kamu masuk melalui koneksi? Ada begitu. Banyak dokter terkenal di sini, tetapi mereka tidak melihat ada yang salah. Apa maksudmu? Apakah itu gusi berdarah? Apakah menurut Anda ini novel berdarah?" Ketidaktahuan. Duan Zihui berkata tanpa basa-basi, dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk mempermalukan kamu Chong. Saat dia berbicara, dia melihat Xiao Qi di sebelah Ye Chong. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan masih duduk di sini dengan tenang. Saat ini, Xia Shizhen memandang Ye Chong dengan aneh. Dia tahu bahwa ini adalah dokter ajaib yang diundang oleh saluran pertama, dan dia dikatakan sangat berkuasa. Meskipun Xia Shizhen tidak menyangka Ye Chong akan mengatakan ini, tapi itu juga kemungkinan alasannya. Memikirkan hal ini, Xia Shizhen berkata, "Baiklah, ini adalah pendapat pertama yang diajukan. Karena tidak ada orang lain yang mengemukakan pendapat, mari kita mencobanya." Pada saat ini, seorang dokter berdiri dan berkata, "Saya sudah belajar kedokteran gigi selama 2 tahun, coba saya lihat." Kemudian, dokter memakai masker dan mengambil tusuk kayu. Dia membuka mulut Lao Wang, melihat dengan cermat, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Di sekelilingnya semua orang memandangnya, dan seseorang bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Dokter menelan ludahnya dan berkata, "Apa itu gusi berdarah?" Apa, kamu bercanda dengan kami, semua." Orang berkata silih berganti. Siapa sangka para dokter ini tidak menemukan masalah apapun selama pemeriksaan. Namun ternyata Lao Wang hanya mengalami pendarahan gusi. "Kok gusimu banyak berdarah? Seberapa besar gusimu?" Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Kali ini, reputasi dokter seperti mereka telah hancur. Lao Wang juga sangat malu. Reporter Liu bahkan tersipu. Ini, Xiao Qi berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Chong, kamu sangat hebat. Orang-orang ini tidak mengetahuinya bahkan setelah semua pemeriksaan. Kamu menunjukkan inti masalahnya sekaligus." Kalimat ini menamparkan wajah semua dokter di sekitarnya dengan keras, dan itu jelas menimbulkan kebencian pada Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Xiao Qi melanjutkan, "Hal yang paling konyol adalah, Ye Chong brother, masih ada orang yang menertawakanmu, tapi semua orang tahu kalau badut itu sebenarnya adalah dirinya sendiri." Apa yang dikatakan Xiao Qi tentu saja adalah Duan Zihui. Duan Zihui tersipu dan hendak membalas. Pada saat ini, Xia Shizhen tertawa dan berkata, "Teman kecil ini tampaknya sangat kuat. Dalam hal ini, teman kecil, silakan duduk, Xia." Shizhen meminta Ye Chong untuk duduk di meja bundar kayu solid, yang berarti seleksi putaran pertama telah selesai. Tidak ada yang mengira Ye Chong akan menonjol pada akhirnya dan menjadi pemenang. Semua orang hanya bisa menghela nafas, meskipun prosesnya agak mencengangkan, tapi tidak terduga dan masuk akal. "Reporter Liu, terima kasih telah membawa pasien," kata Xia Shizhen. Reporter Liu tampak malu. Dia membuat lelucon seperti itu di acara besar seperti itu. Ini juga merupakan masalah besar bagi tim kolom Into Unscientific mereka. Kemudian reporter Liu segera membawa Lao Wang meninggalkan tempat kejadian.
Setelah itu lelucon, semua orang menjadi tenang dan duduk kembali di kursi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah Ye Chong sudah duduk di tepi meja bundar kayu solid. Tuan Xia, bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Duan Zihui berkata. Lao Wang ini jelas-jelas ingin menipu orang. Dia menderita gusi berdarah dan berpura-pura kulitnya berdarah. Tampaknya tidak pantas menggunakan ini untuk menilai keterampilan medis orang lain. Duan Zihui berkata sambil memandang Ye Chong dengan jijik. Dia masih tidak ingin Ye Chong sejajar dengannya. Itu benar, Tuan Xia, saya tidak menerimanya. Saya pikir sama sekali tidak ada masalah dengan keterampilan medisku. Iya, Tuan Xia, saya mengusulkan untuk beralih ke penyakit yang benar-benar sulit disembuhkan dan coba lagi. Semua orang berkata satu demi satu, bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan tidak ada yang mau menyerah. Saat ini, Xia Shizhen tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tahu ini akan menjadi seperti ini, dan saya melakukannya itu dengan sengaja. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Tuan Xia, tahukah Anda bahwa gusinya berdarah? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Shizhen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu. Tapi saya tahu bahwa program Into Un Science ini sering melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan. Oh, benarkah? Dokter pengobatan Tiongkok kuno untuk Lao Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, Xia Shizhen berbicara tentang insiden grup program Into Un Science. Mereka sebelumnya melaporkan tentang seorang lelaki tua yang makan ayam yang direbus dengan jamur seminggu yang lalu, dan kemudian tubuhnya sering mengalami gejala, akan secara spontan terbakar. Setelah 3 hari penyelidikan, tim program menemukan bahwa saat makan itu, cucu lelaki tua itu memakan puntung ayam kesukaan lelaki tua itu, sehingga lelaki tua itu memarahi cucunya. Sejak itu, cucu saya sering diam-diam menyalakan lampu. Pakaiannya terbakar dengan korek api di belakang punggung lelaki tua itu. Semua orang tidak dapat tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Xia Shizhen mengatakan hal lain. Di lain waktu, mereka melaporkan tentang seorang wanita tua yang mengaku tidak minum air selama 10 tahun. Akibatnya, tim program akhirnya melaporkannya selama 3 hari dan mengundang banyak ahli untuk memeriksa yang lama. Tubuh wanita, tidak ada masalah. Kemudian, tim program menemukan bahwa meskipun wanita tua itu tidak minum air, dia minum semangkuk sup sebelum makan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kita semua adalah ahli medis terkenal, tetapi semakin kita seperti ini, terkadang kita semakin membentuk pola pikir tetap. Sama seperti pasien Lao Wang ini, semua orang memberinya berbagai pemeriksaan segera setelah dia datang. Saya menganggap ini sebagai penyakit yang sulit, namun saya tidak tahu bahwa ini mungkin penyebab paling sederhana. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Shizhen, semua orang terdiam. Untungnya, reporter Liu telah pergi sekarang. Jika tidak, saya tidak tahu betapa memalukannya hal itu. Pada saat ini, Wan Mo, salah satu dari 10 orang suci, menyentuh dagunya dengan cemas, berkata, sekarang semua orang tahu niat baik Tuan Xia, ini pelajaran untuk Anda. Iya, semuanya, Tuan Xia memiliki niat baik, dan kami benar-benar mendapat pelajaran. Iya, terima kasih, Tuan Xia. Hei, aku mendapat banyak manfaat kali ini. Apakah mereka yakin atau tidak? Semua orang berkata satu demi satu. Hanya Duan Zihui yang mencibir dan menunjukkan penghinaan. Dalam hatinya, alasan mengapa Ye Chong bisa menebak dengan benar pasti karena hubungan istimewanya dengan Xia Shizhen. Xia Shizhen melambaikan tangannya, oke, mari kita mulai pengujian putaran berikutnya, sekarang. Duduk di meja bundar, selain 10 orang suci teratas, ada juga Ye Chong, Duan Zihui dan Xia Shizhen. 10 tiket dipilih di antara 13 orang ini. Xia Shizhen secara alami akan memiliki 1. Jadi itu 9 tiket, 12 orang. Xia Shi menunjuk pada obat Tiongkok yang baru saja dia buat dengan hati-hati. Dia berkata, ini adalah sup obat yang saya buat untuk seorang pasien. Mari kita ambil ini sebagai judulnya. Semuanya,
Tolong sampaikan warna dan rasa obatnya. Sup dapat digunakan untuk menilai ramuan bahan obat dan gejala pasien. Setelah itu, staf memberikan selembar kertas dan pena kepada semua orang di meja bundar agar semua orang menuliskan jawaban mereka di kertas. Segera, pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke arah orang-orang di meja bundar. Itu adalah sangat sulit untuk menilai kondisinya dengan menyeduh obat tradisional Tiongkok. Baiklah semuanya, Anda dapat pergi dan mengamati dengan cermat, kata Xia Shizhen. Setelah mengatakan itu, 10 orang suci di meja bundar, termasuk Duan Zihui, semuanya berdiri dan berjalan ke tungku tempat Xia Shizhen baru saja merebus obat Tiongkok. Semua orang menunjukkan kekuatan magis mereka, mencium melalui hidung mereka, melihat dengan mata mereka, dan dia mengambil beberapa dengan sendok kecil dan menjilatnya dengan lidahnya. Setelah mengamati selama sekitar 10 menit, semua orang sepertinya telah sampai pada suatu kesimpulan dan kembali duduk mengelilingi meja bundar. Duan Zihui juga duduk kembali di kursinya dan melihatnya dengan dingin. Ye Chong tidak bergerak. "Nak, tidakkah kamu pergi dan melihatnya?" Duan Zihui bertanya dengan sengaja. Sementara semua orang dengan hati-hati mengamati tungku obat, Ye Chong telah duduk di posisi aslinya, tidak bergerak. "Tidak perlu," jawab Ye Chong. Duan Zihui mencibir dan berkata dengan sinis, "Menurutku itu tidak perlu, kan? Dibutuhkan bakat nyata untuk belajar." Dia sengaja menggunakan kata-kata bakat nyata dan pembelajaran praktis dengan sangat serius. Diam-diam mengejek Ye Chong karena menonjol di babak terakhir bukan karena kekuatannya. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan. Saat mereka berbicara, yang lain punya sudah mulai bekerja keras di atas kertas, pena sedang sibuk menulis. Xia Shizhen sedang duduk di tengah, minum teh dengan santai. Duan Zihui juga mengambil pena dan mulai menulis di kertas. Ye Chong adalah orang terakhir yang mengambil pena dan hanya menulis beberapa kata di atas kertas. Setelah itu, dia meletakkan penanya dan menjadi orang pertama yang menulis. Melihat tindakan Ye Chong, Duan Zihui semakin yakin bahwa Ye Chong menulis secara acak. Karena bahan obat ini adalah sangat rumit, dan ada lebih dari 10 macam persiapan, bagaimana mungkinkah menyelesaikannya begitu cepat? Memikirkan hal ini, Duan Zihui menunjukkan senyuman menghina dan berkata, "Sok." Setelah itu, Duan Zihui terus menulis di kertasnya. Setelah sekitar 20 menit, semua orang mulai menulis. Xia Shizhen berkata, "Oke, biarkan saya melihat jawaban semua orang." Mata semua orang sekali lagi terfokus pada meja bundar kayu solid. Pertama, Wan Moji yang tidak sabar mengirimkan jawabannya ke tangan Xia Shizhen. "Tuan Xia, lihat milikku dulu," kata Wan Moji. Xia Shizhen mengambil kertas dari Wan Moji, mengangkat matanya, dan membaca dengan cermat. "Nah, Atractylodes macrocephala, Astragalus, Angelica, Wolfberry, gejalanya kekurangan Qi dan badan dingin, intinya tidak terkunci, dan pembuluh darah tersumbat." Setelah membacanya sekali, Xia Shizhen mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wan Moji, "Meskipun ada 3 bahan obat yang hilang, cukup bagus untuk bisa menulisnya ke level ini. Lao Wan, keterampilan medismu benar-benar meningkat, sedikit." Setelah menerima persetujuan Xia Shizhen, Wan Mo tersenyum cemas dan berkata, "Tuan Xia, itu pujian, Hu." Rentang, orang bijak tua lainnya di sebelah Wan Moji, menyerahkan jawabannya kepada Xia Shizhen. "Tuan Xia, silakan lihat." Xia Shizhen menerima jawaban Hu Rentang, melihatnya dengan cermat, lalu mengangguk. "Iya, jawaban Lao Hu lebih dekat, tetapi penyakitnya masih perlu dipikirkan." Lalu, ada seorang bijak tua bernama An Changkang. Setelah Xia Shizhen melihatnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Changkang, kamu masih terlalu muda dan salah membuat bahan obat 7 rasa. Jika kamu mengikuti resepmu, pasien akan mati." Semua orang tertawa terbahak-bahak dan bahkan An Changkang sendiri tertawa malu-malu. 10 orang suci teratas ini, yang biasanya dihormati dan jarang digunakan, seperti siswa sekolah dasar di depan Xia Shizhen.
Selanjutnya, 10 orang bijak agung menunjukkan jawaban mereka kepada Xia Shizhen. Demi satu, ada yang baik dan ada yang buruk. Hanya jawaban Duan Zihui dan Ye Chong yang belum ditunjukkan kepada Xia Shizhen. Duan Zihui tersenyum dan berkata kepada Xia Shizhen, "Tuan Xia, ini jawaban saya, Xia." Shizhen mengambil kertas itu dari Duan Zihui dan menundukkan kepalanya untuk membacanya. Ketika dia melihat hal yang normal, Xia Shizhen mengangguk. Ketika dia membaca seluruh kertas itu, Xia Shizhen menunjukkan ekspresi senang. Tidak buruk, seperti yang diharapkan. Reputasi yang layak. Xia Shizhen memuji, "Xiao Duan, kamu memang jenius. Perkembangan masa depanmu tidak terbatas dan kamu pasti akan melampauiku." Orang-orang di sekitarnya tidak menyangka Xia Shizhen akan berkomentar seperti ini pada Duan Zihui. Kemudian, Xia Shizhen melanjutkan, "Jawaban Xiao Duan sepenuhnya benar. Ini adalah jawaban pertama yang sepenuhnya benar. Bahkan 10 master teratas tidak dapat menjawabnya sepenuhnya dengan benar, tetapi Duan Zihui berhasil." "Itu luar biasa." Wan Mo menghela nafas kagum. "Sepertinya keterampilan medis Dr. Duan telah melampaui kita, orang-orang tua." "Benar. Dengan seorang jenius seperti Dr. Duan, komunitas medis Tiongkok kita pasti akan membuat kemajuan lebih lanjut," kata Hu Rentang. Melihat Duan Zihui lebih baik darinya, 10 orang suci ini tidak merasa cemburu. Sebaliknya, mereka sangat senang. Ini dianggap mulia. Duan Zihui mencibir dan berkata, Tidak, semua orang berhak mendapatkan penghargaan itu." Meskipun dia ingin rendah hati, nada bicara Duan Zihui sama sekali tidak sopan. Namun, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang yang menipu dunia dan mencuri reputasi mereka. Duan Zihui memandang Ye Chong, bersambung.